SM Store, amanah dalam muamalah. Illa fis sidqi. Dan jadilah kalian bersama orang yang benar, yang jujur dalam keimanannya, dalam ucapannya, dalam amalannya. Fala manjata, tidak ada tempat, tidak ada najat, la najata, tidak ada keselamatan kecuali dengan mewujudkan as-sidq ma'allah. Demikian pula dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad kaitan dengan ayat ini, qal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadza amrun lil ibadi an yakunu ma'as shadiqin. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla, wa kunu, perintah Allah Azza wa Jalla, ma'as shadiqin, perintah Allah Azza wa Jalla kepada hamba untuk menjadi, untuk bersama mereka yang benar. Wa dzalika bi an yakunu min ahli sidqi id la yakunul muslimu ma'ahum illa idza tahalla bihilyatihim wattasafa bi sifatihim fayakunu bidzalika minhum. Jadi Allah memerintahkan untuk kita bersama orang yang benar, karena seorang muslim tidak akan digolongkan atau tidak akan jadi bersama mereka kecuali memiliki sifat. Jadi seorang muslim tidak digolongkan mereka yang jujur, yang benar, kecuali memiliki sifat-sifat perangai-perangai mereka yang jujur, yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mengkisahkan kisah tiga laki-laki yang masuk gua, kemudian ditutupi oleh batu, tertutup oleh batu. Masing-masing isti'anah, istighatsah kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan mereka. Dan dikatakan di situ dalam hadis, dikatakan qala ba'dhum li ba'd. Jadi sebagian mengatakan kepada yang lainnya, innahu wallahi la haula la yunjikum illa as-sidq. Salah satu di antara mereka mengatakan kepada temannya, tidaklah, demi Allah, sesungguhnya demi Allah, tidaklah kalian bisa selamat kecuali karena benar, jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian masing-masing memohon kepada Allah Azza wa Jalla, yad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu shadaqa fihi. Jadi jujur ma'allah, as-sidq ma'allah, benar bersama Allah, dengan Allah Azza wa Jalla, ini adalah manzilah azimah dalam tazkiyatun nafs dalam kita. Karena apabila seorang jujur dengan Allah, benar dengan Allah Azza wa Jalla, dia pasti akan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dia akan mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiatnya. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua yang disampaikan oleh muallif Syekh Sa'di bin Hamud Asy-Syamari hafizahullah, qala Allah hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul 'adzim. Al-Maidah ayat 119. Dikatakan oleh ahli tafsir tentang ayat ini, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Dikatakan oleh Sa'di,
Was-shadiquna humul ladzina istaqamat a'maluhum wa aqwaluhum wa niyyatuhum 'ala siratil mustaqim wal hadiyil qawim. Jadi Allah Azza wa Jalla menegaskan pada ayat ini, inilah saat orang-orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Maka yaumul qiyamah mereka memperoleh lahum jannat, mereka memperoleh surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha abada, yang kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya, kepada Allah. Wa dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Jadi as-sadiq humul ladzina istaqamat a'maluhum. As-sadiqun yang benar dengan Allah Azza wa Jalla adalah yang istaqamat a'maluhum, amalannya, ucapannya, niatnya sesuai sunnah Nabi, dan dia ala siratal mustaqim wal hadiyil qawim, sesuai dengan sunnah Nabi, di atas siratal mustaqim dan atas petunjuk yang lurus. Sebaliknya, mereka yang al-kadhibun, yang dusta kepada Allah, yang tidak benar, dijelaskan di ayat yang lain, wal kadhibuna bididdihim, adapun mereka yang dusta dengan melanggar syariat Allah, menyekutukan Allah, sayajiduna dharara kadhbihim wa iftiraihim, mereka akan mendapati dari apa yang mereka dustakan, apa yang mereka ucapkan dari dusta, dan akan mendapatkan buah amalan yang rusak tadi itu. Asyahid di sini pada ayat ini bahwasanya dukhulul jannah wal fawz biridha Allah Azza wa Jal innama huwa bisidqi ma'allah. Jadi pada ayat ini Allah Azza wa Jal menjelaskan masuknya surga dan mendapatkan keridhaan Allah itu didapat bagi mereka yang benar dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya ucapannya, hatinya tidak nifaq, apa yang ada di hati dengan diamalkan sama. Demikian pula keadaannya, akhwaluhu sama. Innama huwa bisidqi ma'ah. Jadi masuknya surga dan mendapatkan keridhaan Allah sesungguhnya akan didapat bagi yang benar bersama Allah Azza wa Jalla. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Sa'di bin Hamud Asy-Syammari menyampaikan hadis Abdullah ibn Mas'ud, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis ini, innas sidqa yahdi ilal bir. Sebagian lafaz disebutkan alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Bab as-sidq ini ada disebutkan pula oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin di bab-bab awal. Al-Imam An-Nawawi kitab Riyadhus Shalihin
termasuk kitab yang menjelaskan tentang tazkiyatun nafas juga. Di antara yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis Abdullah ibn Mas'ud ini. Beliau menukilkan hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim ya. Baik, lafaz yang lain, alaikum bisidqi. Alaikum isim fi'il amr, yalzamukum, ilzamu. Ilzamu as-sidqa. Pegangilah kebenaran, kejujuran. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kebenaran atau kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuju kepada surga Allah Azza wa Jalla. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dalam lafaz yang lain, wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Maknanya wahid, maknanya sama, bahwasanya seorang laki-laki mengucapkan benar, jujur dalam keadaannya, benar dalam ucapannya, senantiasa mengucapkan kebenaran dan benar dalam ucapannya, sampai-sampai dia dicatat oleh Allah Azza wa Jalla tergolong hamba-hamba yang jujur, yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam lafaz yang lain tadi, wa ma yazalu rajulu yasduqu, bahwasanya seorang senantiasa mengucapkan jujur,
mengucapkan benar dan senantiasa menjaga kebenaran sampai-sampai dicatat oleh Allah Azza wa Jalla digolongkan siddiq yang selalu benar. Wa iyyakum wal kadhiba. Kemudian dalam hadis itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya, jadi iyyakum itu ikhdaru wantabihu, hati-hati, jauhilah dusta. Sesungguhnya kedustaan ini akan menuju kepada kekejian. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kekejian itu akan menuju kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya seorang senantiasa mengucapkan dusta sampai dicatat oleh Allah Azza wa Jalla dia ahli pendusta. Dalam lafaz yang lain tadi dikatakan ada tambahan, wa ma yazalul abdu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Bahwasanya seorang hamba senantiasa mengucapkan dusta dan senantiasa melakukan kedustaan sehingga dia dicatat oleh Allah kadzdzab, pendusta. Hadis ini dijelaskan oleh al-muallif dalam bab as-sidq ma'allah, jelas sekali kaitannya bahwasanya as-sidq, jujur, benar dengan Allah Azza wa Jalla, baik dalam ucapan, i'tiqadan, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, baik ucapan, keyakinan ataupun amalan, ini akan membawa kepada keselamatan, membawa kepada surganya Allah Azza wa Jalla, mendapatkan pahala surganya Allah Azza wa Jalla. Yaqulu Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang hadis ini, yaqul qawluhu yahdi ilal jannah sahibul birri nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minhum yahdihi rabbuhu ilal jannah. Bahwasanya kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Sahibul bir, pelaku kebaikan, pelaku ketaatan-ketaatan, dikatakan oleh beliau Al-Allamah Ibnu Utsaimin, nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan kita golongan yang melakukan ketaatan-ketaatan. Yahdihi rabbuhu ilal jannah. Allah akan menunjuki jalan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, was-siddiqu fil martabati tsaniyah min maratibil khalqil ladzina an'ama Allahu 'alaihim. As-siddiq, julukan siddiq ini pada tingkatan yang kedua pada mereka yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla atas mereka. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Allah Azza wa Jalla menegaskan, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan digolongkan yang mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla bersama para nabi,
was-siddiqin, dan juga mereka yang jujur, yang benar dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wasyuhada'i wassalihin. Pada ayat itu disebutkan ma'an nabi minan nabiyyin was-siddiqin. Jadi as-siddiqin tingkatan yang kedua setelah an-nabi, al-anbiya. Kemudian Ibnu Utsaimin takallam menjelaskan yang lain. Afdhalus siddiqin alal itlaq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Quhafah. Jadi hamba Allah yang paling setelah nabi-nabinya yang jujur adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tadi, hadis Abdullah ibn Mas'ud menjelaskan dua hal. Hendaknya kita melakukan, menjaga kejujuran, kebenaran, baik dalam ucapan atau dalam niatan atau dalam amalan, dan kita hati-hati jangan sampai sebaliknya. Wa iyyakum wal kadzib, hati-hati dari dusta. Dan ketika seorang dusta itu tidak satu kali ya. Kalau sudah dusta satu, akan ada dusta yang lain pasti. Walabud pasti. Ketika seorang diketahui talib masalan, jangan sampai kalian, ini contoh aja. Ya ris film imtihan. Anda ya ris. Lah, Anda ris. Misalkan dia ya ris. Nyontek dalam ujian. Dikatakan lah, saya tidak yaris, nanti pakai alasan lagi, dusta lagi, alasan yang kedua, alasan yang ketiga, pasti dusta dan yang lainnya. Jadi dusta tidak mungkin satu kali. Ketika seorang sudah dusta, akan ada dusta yang kedua, yang ketiga, yang keempat, wah kata. Fantabihu. Bahkan al-kadhib min alamat al-munafiq, min alamat nifaq fil amal. Dan sebagian bahkan menggolongkan min kabair. Dikatakan oleh Ibnu Utsaimin atau dikatakan oleh yang lain, dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, wal kadhibu kulluhu haramun. Al-kadhib semuanya haram, diharamkan. Bahkan dalam keadaan al-mizah la yajuz. Oh, saya cuma senda gurau, dusta, la. Kadang ada orang senda gurau untuk supaya ketawa dengan mendatangkan hal-hal yang dusta. Jadi supaya audiens, supaya yang lain, supaya ketawa. Padahal dusta yang disampaikan adalah yajuz. Itu kan menyenangkan hati yang lain. La yajuz. Wasilahnya aja tidak dibolehkan. Ada al-an fi hadzal zaman. Nas'alullah salam wal afiyah. Kemudian dikatakan walakin ba'dul ilm Waqara fi ba'd al-hadits annahu yustathna min dzalika thalathata asya'. Jadi sebagian ahlul ilmi mengecualikan dalam 3 hal. Artinya boleh dalam 3 hal. Dalam peperangan, al-harbu, yang kedua al-islahu bainan nas, untuk memperbaiki hubungan sama manusia. Masalah ada 2 teman, satu mengatakan beginilah, temanmu tidak mengatakan begini, bahkan mengatakan kada wa kada, lil islah fima bainahuma, untuk kita mendamaikan. Kemudian yang ketiga, hadisul mar'ati zaujaha, kaitan dengan seorang suami istri, yang seorang suami mengatakan kepada istrinya demikian atau istri mengatakan kepada suaminya demikian dalam batasannya. Sebagian ahlul ilmi mengatakan ini tidak termasuk kadzib, melainkan tauriyah. Tauriyah ini adalah satu ucapan yang
difahami oleh mukhatab itu yang lain. Itu ada bab nanti, bab tawriyah. Ala kullin al-asl fil kadhib muharram. Hukum asal al-kadhib muharram, sebagian membolehkan dalam 3 hal tadi dengan ketentuan-ketentuannya. Fa al-insan la yatawassa', tidak kemudian memperluas dalam masalah-masalah yang demikian. Al-muhim, hati-hati jangan sampai mengucapkan dusta, apalagi talib ilm, penuntut ilmu, lebih-lebih lagi ustaz, muballigh, da'i ilallah, lebih-lebih lagi. Baik. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, wa shaddu syai'in minal kadhibi an yakdhiba wa yahlif liya'kula amwalan nas bil batil, مثل أن يدعي عليه حق بحق ثابت فينكر ويقول والله لك علي حق. Ala kullin al-kadhib, hati-hati, dusta ini hendaknya kita jauhi, baik dalam ucapan, perbuatan atau keadaan. Sebagaimana tadi kita hendaknya menjaga as-sidqu ma'allah, baik dalam i'tiqadan. Itu nanti ada ucapan Ibnu Qayyim, as-sidqu salasatu aqsamin, di halaman selanjutnya 106, saya lewati supaya kalian paham. Pada halaman 106 di bawah itu waqala rahimahullah, ucapan al-Imam Ibnu Qayyim, was-sidqu salasatu aqsamin, as-sidqu fil aqwali, was-sidqu fil a'mali, was-sidqu fil ahwal. Jadi jujur ini atau benar ini ada tiga macam. Benar dalam ucapannya, benar dalam amalannya, benar dalam keadaannya. Fa'alal abdi as-sa'yu fi tahqiqiha, maka diwajibkan bagi hamba al-muslim, al-muslimah, al-mu'min, al-mu'minah untuk mewujudkan ketiganya. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, fas-sidqu fil aqwali istiwa'ul lisani 'alal aqwali kastiwa'is sumbulati 'ala saqiha. Jujur atau benar dalam ucapan artinya istiwa'ul lisani 'alal aqwal. Jadi lempengnya, lurusnya lisan, artinya dia mengucapkan sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang benar. Kastiwa'is sumbulati 'ala saqiha, bagaikan sumbula itu sanabil, yakni sejenis pohon yang ala saqiha, yang lurus lempengnya di atas saqiha, saq yakni akarnya di atas dahannya. Wasidqu fil a'mal, kemudian yang kedua, benar dalam amalannya, istiwa'ul af'ali 'alal amri wal mutaba'ati kastiwa'ir ra'si 'alal jasad. Lurusnya amalan sesuai perintah dan mutaba'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan lempengnya, lurusnya kepala di atas al-jasad. Was-sidqu fil ahwali istiwa'u a'malil qalbi wal jawarihi 'ala al-ikhlasi wastifraghil wus'i wa badlit taqah. Adapun benar dalam keadaannya adalah lempengnya, lurusnya amalan hati, amalan anggota badan, baik itu ikhlas, kemudian istifraghul wus', melakukan upaya-upaya, wa badlut taqah, ya, melakukan segala upaya yang dilakukan ikhlas dan sesuai dengan apa yang diyakini, sesuai dengan apa yang diucapkan, sesuai dengan apa yang dilakukan. Fabidzalika yakunul 'abdu minal ladzina ja'u bis-sidqi wa bihasabi kamali hadhil umuri fihi wa qiyamiha bihi takunu siddiqiyatihi. Ini dari sedikit ya. Jadi hamba itu kalau sudah mendatangkan, mewujudkan 3 hal tadi, baik itu benar dalam ucapan, amalan dan juga keadaannya, maka dia akan digolongkan siddiq.
wa bihasabi kamali hadhil umur, dan kesempurnaan hamba dalam melakukan ini ya tergantung dia melakukannya. Semakin dia jujur kepada Allah, benar kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan, menjaga, maka semakin tinggi. Dan kalau dia menjauhi, meninggalkan, ya akan keimanannya tergantung kepada apa yang dilakukannya. Wallahi hadzal bab kadang-kadang berat untuk disampaikan, tapi mimba bitawasi sakil al-haqiqah sebetulnya ini. Kadang kita seringkali tidak jujur sama Allah Azza wa Jalla, baik fil khalawat, ketika kita dalam sunyi, atau ketika kita dalam banyak sekali. Hadzal bab sakil al-haqiqah. Lakin min babin nasiha, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dimudahkan untuk mensifati perangai-perangai yang baik, menjadi golongan as-sadiqin, as-siddiqin. Kita berupaya melakukan semaksimal mungkin. Alaikum bi kitab as-siddiq Allah. Bacalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, Kutaib as-siddiq Allah. Bagus sekali. Kutaib kecil sekitar 40 halaman atau lebih, 42 halaman gitu. Lakin kutaib kecil bagus sekali, banyak dalil-dalil yang disampaikan, kemudian juga kisah-kisah. Dan dia mengatakan di akhir tulisannya dia mengatakan bahwasanya as-sahabah telah mewujudkan hal ini. Bahwasanya as-sahabah telah mewujudkan as-siddiq ma'allah. Di halaman Qal, dalam halaman 40 dia mengatakan inna sidqa ma'allahi amrun tahaqqaqa lis-sahabati al-kirami. Bahwasanya as-sidq ma'allah ini telah diwujudkan oleh as-sahabah radhiyallahu anhum. Kemudian dia menyampaikan dalil minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Ini dalil bahwasanya as-sahabah betul-betul telah mewujudkan as-sidq ma'allah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Surat Al-Ahzab ayat 23 24. Nanti bisa dilihat lagi. Qala Syekh fahasbul insani fadilatan wa makramatan wa sidqan ma'allah an yakuna salimal qalbi tujaha sahabati. Maka cukuplah keutamaan, kemuliaan bagi seorang hamba dan kejujuran bersama Allah, benar dengan Allah Azza wa Jalla, hatinya itu bersih terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak mengatakan yang jelek kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Sahabat-sahabat Nabi telah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Sa'iran ala nahjihim, meniti jalan sahabat-sahabat. Kama qala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi setelah menyebutkan as-sidq ma'allah, keutamaannya, ayat-ayat dan hadis-hadisnya disebutkan, Syekh Abdul Razak menyimpulkan bahwasanya as-sahabat telah mewujudkan akan hal ini. Dan sekali-kali al-mu'min janganlah mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya menghormati
Karena bentuk kejujuran, bentuk kebenaran dengan Allah Azza wa Jalla dengan kita menghormati as-sahabah, tidak mencelanya. Kemudian kita mengikuti, meniti jalannya. Nah, ini kesimpulan yang beliau sampaikan. Kitab azim, kitab sangat bagus sekali. Ana ansahukum antum tullab ilmin an taqra'u hadzal kitab. Wa huwa kitabun nafi'un jiddan. Baik, insyaallah kita lanjutkan kaitan dengan as-sidq ma'allah. Dan sekali lagi bab ini min babit tanasi, min babit tawasi bil haqq. Wa in kana hadha thaqil. Wa in kana hadha thaqil. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana doa yang dimohonkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.